Banyak kontributor Shutterstock baru yang dibuat bingung karena masalah ini. Foto udah approve tapi nggak muncul di portfolio. Dan kalau kita cek di Shutterstock kontributor versi web, terdapat keterangan eligible for data licensing. Nah, di video ini gue akan bahas apa itu data licensing, aset-aset apa aja yang masuk kategori data licensing, apakah kita akan tetap mendapat bayaran dari data licensing, cara menemukan foto kita yang masuk ke data licensing, cara menghindari data licensing, dan apakah data licensing bikin untung atau buntung. Simak video ini sampai habis karena ini informasi yang penting banget buat disimak. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Daily Street Project. Buat yang baru bergabung, perkenalkan gue Egar. Di channel ini gue banyak membahas informasi dan tutorial seputar Shutterstock atau jual foto dan video di internet. Kalau teman-teman tertarik dengan topik ini, buruan subscribe supaya dapat informasi terbaru dari channel ini. Data licensing ini merupakan metode baru yang diterapkan Shutterstock pada aset-aset yang nggak memenuhi standar mereka. Bisa karena masalah teknis atau nggak punya nilai jual. Nah, supaya aset-aset yang nggak memenuhi standar ini tetap berguna, dimasukinlah ke data licensing ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan atau melatih teknologi kecerdasan buatan atau computer vision. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman fotonya approve dan gak muncul di portfolio, jangan panik dulu. Coba cek di Shutterstock kontributor versi web, kalau ada keterangan eligible for data licensing, ini berarti foto atau aset teman-teman gak diterima ke dalam koleksi regulernya Shutterstock. Itu artinya pembeli juga gak bisa menemukan foto kita. Tapi foto-foto yang masuk ke data licensing ini bisa digunakan untuk melatih AI atau computer vision. Nah, salah satu AI yang menggunakan gambar berlisensi data licensing Shutterstock adalah DALL-E 2. Kegunaan data licensing dari Shutterstock ini banyak ya untuk pencarian visual. Contohnya sama kayak kita ngetik kata kunci di Google, misal kucing atau sunset. Nah, nanti muncul tuh gambar yang relevan sama kata kunci tadi. Ya, sama lah kayak Google. Terus untuk mobil self-driving atau kita biasa nyebutnya autopilot. Nah, mobil ini bisa tahu kapan harus jalan, kapan harus belok, dan kapan harus ngerem. Karena memanfaatkan computer vision yang dilatih dari data licensing foto-foto kita. Jadi computer vision ini dilatih supaya bisa mengenali benda-benda di sekitar. Terus untuk moderasi konten, kategorisasi produk, dan sebagai pembuat konten AI. Jadi si AI ini bisa menghasilkan gambar baru berdasarkan petunjuk teks atau prompt. Untuk jenis asetnya, apa aja sih yang bisa masuk ke dalam data licensing? Shutterstock sendiri bilang, kumpulan data Shutterstock terdiri dari konten visual, seperti foto, ilustrasi vektor, video juga termasuk ya, model 3D, bahkan di sini juga dijelasin musik juga termasuk. Tapi sepengalaman gua, baru foto aja tuh yang masuk ke data licensing. Coba teman-teman yang main di vektor, footage atau musik, asetnya pernah masuk ke data licensing nggak? Biar teman-teman yang lain pada tahu, coba komen di kolom komentar. Koleksi offset dan konten video premium nggak termasuk dalam data licensing. Buat yang belum tahu offset itu versi eksklusifnya Shutterstock ya. Dan saat video ini dibuat, hanya berdasarkan undangan yang bisa bergabung di Offset by Shutterstock. Ini yang paling penting, apakah kita akan mendapat bayaran dari data licensing ini? Ya, dapat. Jadi kurang lebih cara kerjanya begini. Foto atau aset kita yang masuk ke data licensing ini dimasukin ke dalam satu wadah dalam datasheet yang isinya kumpulan data licensing dari kontributor lain. Misal ada perusahaan yang mengenerate dari teks ke gambar, jadi koala mengendarai sepeda motor. AI akan mencari data licensing koala dari satu kontributor dan sepeda motor dari kontributor lain untuk digabungkan menjadi satu menjadi foto atau gambar baru. Data licensing yang terpakai untuk menghasilkan gambar baru ini, penghasilannya akan dibagi rata bersama kontributor lain yang data licensingnya terpakai juga. Penghasilan dari data licensing ini, Shutterstock menyebutnya kontributor fund atau dana kontributor dan akan dibayarkan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Semakin banyak foto teman-teman yang terpakai untuk pengembangan AI, semakin besar juga pendapatan yang teman-teman dapatkan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba dapat earning besar di notifikasi pembayaran. Itu kemungkinan dari kontributor fund. Nah, misal teman-teman yang mendapat bayaran dari kontributor fund, teman-teman nggak bisa lihat tuh foto atau aset apa aja yang terpakai. Shutterstock sendiri bilang itu karena kumpulan data licensing ini bukan produk yang bisa dibeli langsung dari web mereka. Teman-teman bisa menemukan foto-foto atau aset yang masuk data licensing ini di data katalog. Caranya login ke Shutterstock Contributor via web, pergi ke tab portfolio, lalu pilih data katalog. Nah, kebetulan di sini gue baru 2 foto ya yang masuk data licensing.
Kalau teman-teman nggak mau asetnya masuk data licensing, ada 3 cara yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, buat foto yang berkualitas. Berkualitas di sini maksudnya bikin foto yang sesuai dengan kaidah fotografi dengan memperhatikan teknis dasar, komposisi, dan elemen dalam fotografi. Teman-teman perlu pelajari ini kalau emang mau fotonya berkualitas dan cepat laku. Pertama, pahami teknis dasar fotografi segitiga exposure seperti ISO, aperture, dan shutter speed. Pahami juga komposisi dalam fotografi seperti rule of third, golden ratio, leading lines, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, elemen fotografi seperti tekstur, warna, bentuk, dan lain-lain. Percaya deh sama gua, teman-teman udah kuasain ini semua, cuma modal HP aja teman-teman udah bisa bikin foto berkualitas. Kalau teman-teman males pelajari dasar fotografi, minimal gear atau alat teman-teman beli yang mewah sekalian. Mulai dari kamera dan lensa kalau bisa yang bagus sekalian. Hasil dari kamera mahal nggak bohong lah ya. Walaupun komposisi berantakan, modal auto dan hasil foto tajam masih bisa ditolerir sama Shutterstock. Tapi saran gue sih tetap, yang pertama itu pelajari dulu basic fotografi seperti segitiga exposure, komposisi, dan elemen fotografi. Ingat, kamera emang canggih tapi nggak pintar. Hasil fotografi yang baik adalah apa yang dibuat fotografer tersampaikan kepada audiens. Cara kedua, teman-teman perbanyak foto editorial aja, tapi nggak menutup kemungkinan foto-foto editorial juga bisa terkena data licensing. Cara ketiga yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari data licensing adalah dengan cara menonaktifkannya. Caranya, teman-teman pergi ke account setting, di bagian data licensing option, data licensingnya ini dinonaktifkan. Nah, ini yang bikin para kontributor Shutterstock dilema. Apakah data licensing bikin untung atau buntung? Tergantung dari mindset teman-teman. Kalau teman-teman setuju dengan data licensing ini, teman-teman akan mendapat pendapatan tambahan baru dari foto teman-teman yang kurang berkualitas. Bahkan nggak punya nilai jual sekalipun. Kalau teman-teman milih untuk keluar dari data licensing dan berpikiran kalau kita mendukung pengembangan AI bakal menurunkan potensi pendapatan fotografer di masa depan, konsekuensinya ya teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa atau malah bakal sering dapat penolakan dari Shutterstock. Teman-teman ngerasa nggak sih semenjak data licensing ini diterapkan, foto kita jadi gampang approve? Karena yaitu foto-foto yang kurang berkualitas dan nggak punya nilai jual tetap bisa diterima dan berguna untuk pembelajaran AI. Gimana? Gue mau tahu pendapat dari teman-teman, apakah data licensing bikin untung atau buntung? Kita diskusi di kolom komentar ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang data licensing. Kalau dirasa video ini bermanfaat, like dan share supaya makin banyak teman-teman kontributor yang tahu. Subscribe bagi yang belum, karena gue bakal terus sharing konten-konten bermanfaat lainnya seputar Shutterstock atau jual foto dan video di internet. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.